Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang minulya dumateng sedanten para alim, para ulama, hadirin ingkang rawuh wonten menika majelis. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Al Mukarram Kiai Rahmat, panjenenganipun Kiai Murad, Kiai Haji Murad, mohon maaf. Panjenenganipun Kiai Muhari, panjenenganipun Agus Rumayyi Zat, panjenenganipun Agus Akhid dan Sohibul Bait Pondok Pesantren Ar-Risalah, panjenenganipun Al Mukarram Kiai Fajar Abdul Bashir. Alhamdulillah wa syukurillah wonten kesempatan siang menjelang sore pada hari ini kita ditakdirkan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala saged karo royo-royo dari rumah menuju Pondok Ar-Risalah untuk mengikuti inggih menika Bahsul Masail PCNO Kabupaten Bantul. Alhamdulillah wonten kesempatan siang menjelang sore niki kelihatan luar biasa daripada sebelum-belumnya. Wonten ingkang dredeg napa kados niku sanjang kali kula. Waduh, ini kayak sidang DPR katanya. Pun nyantai mawon nggih. Niki mangke kawula dipun amanai moderator kapurih dipun amanai sinten? Muqassimul Auqat kapurih memimpin acara ingkang badhe pun bahas pada kesempatan siang hari ini. Langsung saja kita bacakan deskripsi masalah pada pertemuan siang hari ini. Deskripsi masalah bertujuan untuk mengantisipasi pengaruh faham yang tidak sejalan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Belakangan ini marak dilakukan inventaris aset jam'iyah, termasuk diantaranya adalah pemasangan pelang, prasasti, dan sertifikasi wakaf NU pada masjid dan musola. Mungkin dari deskripsi ini perlu ada yang ditanyakan datang sedanten hadirin ingkang rawuh. Monggo. Saking deskripsi mungkin ada yang tanyakan, ada yang tidak paham atau perlu dilengkapi atau perlu dibagaimanakan. Niki Sohibul Asilae rawuh nggih saking piyungan. Piyungan. Mengke Pak Yai Busrawe ingkang menawi wonten pertanyaan yang negatif ngoten ya nggih. Kalau nggak ada langsung ke seksi pertanyaan nggih, monggo. Saking Budi Kretek. Budi Bambang Lipuro. Wah, monggo. Matur nuwun. Langsung mawon kaitanipun deskripsi menika nyuwun gambaranipun bentuk antisipasi ingkang termasuk faham yang tidak sejalan nika dampak-dampak apabila tidak diantisipasi. Apakah hanya semacam ancaman atau sampai perebutan masjid dan lain sebagainya. Mekaten mawon ingkang kedah dipun jelasaken. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun atas wekdalipun dados kenapa NU di Kabupaten Bantul ikut-ikutan pasang prasasti NU itu satu, banyak musola kita tidak ada prasastinya, juga tidak ada sertifikatnya, tapi di Kemenak atau di KUA itu wakofnya bukan kita. Itu banyak terjadi. Cuma saja kita yang diem itu nggak akan tahu. Tapi kalau jenengan purun ngecek di KUA, nanti musola kita, milik kita, kegiatan kita, tapi ternyata di sana itu diwakofkan atas nama selain NU. Itu yang terjadi di Piyungan itu sudah ada yang terjadi. Yang punya orang NU, kegiatan orang NU, masyarakatnya orang NU, tapi di KUA itu catatannya bukan musola NU. Itu permasalahan salah satunya.
Tentu saja berkembangnya yo nanti kalau lama itu bisa hilang. Karena itu statusnya sudah beda. Karena sudah beda nama otomatis lama nanti akan terjadi pergeseran seperti yang banyak terjadi perebutan antara Muhammadiyah dan NU kalau dulu sehingga terjadi bikin masjid 2. Sekarang kan baru ada 3 atau 4 sekarang. Jadi pun sistemnya pun kompetisi nek rene. Pun boten napa head to head nek sakniki kan pun kuatrah mungsuhe. Lah niku kan akhirnya terjadilah permasalahan ngoten niku. Matur nuwun. Mungkin ada yang lain. Jadi intinya untuk mengantisipasi kalau toh nanti ada problem, artinya masjid atau musola ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak diinginkan. Intinya seperti itu, nggih. Nggih. Wonten lintunipun para yai hadirin ingkang wingking-wingking monggo. Atau Dewan Perumus nawi wonten tambahan. Gus Sakit cekap. Kalau tidak ada di dalam deskripsi ini akan saya lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan A, apakah hukum pemasangan plang, prasasti dan sertifikasi wakaf NU pada masjid dan musola sebagai tindakan preventif tersebut? Mungkin ada pertanyaan di dalam pertanyaan ini, atau yang kurang paham langsung mawon nggih. Kalau nggak ada langsung saya mintakan jawaban. Monggo para hadirin ingkang badhe jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking MPC Kapanewon Pandak kangge gambaran hukum samangke ingkang dipun tetapaken kula badhe matur kronologi perwakafan tanah wonten ing Kapanewon Pandak. Dipun kawiti taun 8 dasa gangsal. Ingkang kula rumiyin materinipun saweg Rp20. Dereng wonten BPN, wontenipun agraria. Kula sak rencang alhamdulillah sertifikat ingkang terakhir tahun 2021 dados kula kalian rencang-rencang menika menangani, melayani dan napa nggih nanggapi dhateng sederek-sederek ingkang makafaken tanah. Alhamdulillah sak Kapanewon Pandak menika langkung saking 100 sertifikat langkung. Sedayanipun bersertifikat. Sehingga wiwit sugeng dalem Mbah Humam ingkang kita dambaaken fatwanipun, kula dereng mangertos hukumipun. Pokokipun temandang ngoten mawon, temandang. Nggih. Kalian Pak Haji Mulyanto ing antawisipun. Dumugi sepriki mboten wonten dereng wonten kendelipun. Terus kemawon saat menika tesih sekawan ayahan ingkang kita ayahi dereng rampung. Lajeng pemasangan prasasti kula piyambak Pak Yanto nggih dereng ngerti hukume. Ning prasasti niku pun digawe ngoten mawon. Disebutke iki lemah wakaf nadhire sapa, tanggal pira metu sertifikate, lebar luase, kegunaan kangge tempat ibadah. Ingkang wakifipun supados kita menika mboten istilahipun terhalang dateng sempitipun sejanipun wakif menika kita giring, kita caosi rembak mbok dienggo gawe papan ibadah apa sing dibutuhke dening masyarakat. Alhamdulillah kenyataan tanah wakaf wonten ing Kapanewon Pandak menika mboten namung wujud masjid lan musala, wonten kuburan, wonten dalan, wonten ingkang kita sambutaken kangge keperluan RT, kangge nyimpen kekayaan RT. Wonten istilahipun menapa nggih kangge
dipun budidayanaken berhasilanipun kadosta sawah. Menika ingkang lumampah wonten ing Kapanewon Pandak ingkang kita tangani, ingkang sedayanipun kula nggih dereng dipun dawuhi Mbah Umam ketungka sampun kendel ngantos dumugi sepriki dereng mangertos hukume. Prasasti pun dipasang. Setengah saking paedah lan mangfangatipun prasasti menika wonten kegiatan organisasi politik mapan wonten ing mriku pasang spanduk lan sanes-sanesipun. Kula namung ngemutaken, lho sapa iki gawe kegiatan nang kene? Ngerti ora iki ana sing mbau reksa. Sesuk rong dina spanduk ratik didukke aku arep metu jalan hukum. Alhamdulillah dereng ngantos rong dina medun kabeh spanduk niku. Merga napa? Ana prasasti. Nggih. Niki ingkang sampun kita laksanakaken sepisan malih dumugi sepriki kula sakrencang tesih nangani sekawan ngen ingkang dereng rampung. Alhamdulillah ingkang sampun kita rampungaken langkung saking 100 papan. Wonten jalan, wonten kuburan, wonten musola, wonten TK, wonten MI lan sanes-sanesipun ingkang dipun betahaken dening masyarakat setempat, malah wonten ingkang dipun suwun ngampil dateng RT Kranten dereng gadah papan kangge nyimpen kekayaan aset RT menika. Menika mbok pilih samangke kangge kegambaran sepisan malih kula Pak Haji Mulyanto niku ora ngerti hukume didhawuhi. Lajeng kenyataan nggih ingkang sampun jangkep sertifikatanipun sertifikaten aman. Gambaran wonten ing Angkruk Sari kula nggih dereng nyatakaken ingkang sak nyatanipun namung berita. Papan ingkang sampun wonten masjidipun sertifikat dereng jangkep boten wonten namung kabaripun dipun wakafaken anakipun menika mboten trima sehingga masjid dipun bongkar Ngangkruk Sari. Lajeng musola Parang Tritis kabaripun dipun wakafaken namung dereng wonten bukti wakaf napa malih kok niki prasasti. Sertifikatipun boten wonten sak menika nyumanggaaken. Lanten wonten berita malih nggih. Open wonten ing Jalan Solo menika wonten tanah wakaf pinggir mergi Jalan Solo. Anakipun menika istilahipun ora nampa. Lajeng saat menika kabaripun kangge napa niku? Niku pompok pom bensin. Mbok pilih mekaten alhamdulillah lebih dari 100 bersertifikat. Sak menika tahap kedua menika pasang prasasti. Dereng kertos hukume kula. Mila alhamdulillah mangke pripun iki. Nek kira-kira ora entuk ya leren Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah sing papat ki piye iki terusan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Yai pencerahanipun. Dados intinipun ketika kita memasang prasasti ini sangat harus bahasanya ya harus dipasang. Kalau nggak dipasang madorotnya lebih kathah ngoten bahasanipun. Dados monggo nggih saking niki badhe jawab ya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Berusaha menjawab kaitanipun permasalahan hukum pripun kersane co. Nggih. Nggih leres. Pripun hukumipun memasang plang, memasang prasasti lan lintuluntinipun ingkang soal pertama niku kan istilahipun saking wakif sudah mentakyin mengkhususkan bilih masjid atau nawi teng soal kan bahasannya pun sampun ada kekhususan masjid musola yang memang untuk kepentingan amaliyah jamiah jamaah Nahdlatul Ulama ngoten nggih. Nggih.
ningali saking ibarat i'anah juz 3 bilih kesimpulan kula saking ibarat kasebat boleh memasang. Dadi mboten karena bahasanya tesih preventif dereng sampai apa nggih tingkat singkang langinggil bahasanipun boleh memasang plakat prasasti lan tilunipun kagem tondo bilih niku kagem kepentingan ormas tertentu atau golongan tertentu. Ibarat bismillahirrahmanirrahim wa fi sin mimma nasuhu fi fatawi suyuti al masjidu al mauqufu alal muayyanina hal yajuzu li gharim dukhuluhu wa sholatu fihi wal i'tikafu bi idznil mauquf alaihim ila anqal wa in kana ala ajnasin muayyanatin kasyafi'iyah wal hanafiyah was sufiyah lam yajuz li ghairi hadzal jinsi ad-dukhul. Dados saking ibarat menika dengan adanya pengkhususan itu boleh membatasi pihak lain untuk tidak masuk. Boleh misalnya ngapunten ponen masjid iki khusus nggo wong madhab Syafi'i. Masjid iki khusus nggo wong sufi. Sing wong fikih-fikih ra oleh mlebu. Itu ada kebolehan dalam redaksi menika. Kagem pendukung nggih teng kitab ingkang sami redaksinipun nggih hampir sami bilih sekedap intine sami wonten mawon riyen bilih intinipun saking soal pertama saya menyatakan boleh memasang plakat dan lain sebagainya. Dadi mboten ngantos wajib dereng apalagi sunnah dalam hal ini masih dikatakan boleh. Matur nuwun. Matur suwun saking Bambang Lipuro. Pundi? Saking Bambang Lipuro nggih. Alhamdulillah jawaban yang pertama yaitu boleh. Selagi di situ jelas wakofnya nggih. Artosipun dipun takyin bahwa wakaf ini diprioritaskan untuk ahli sunnah ngoten mawon. Diperuntukkan. Nah nggih, diperuntukkan untuk ahli sunnah atawi NU. Ingkang lintunipun monggo. Nggih, saking minallah. Fadlu minallah. Mohon maaf. F gitu. Kalau nanti salah malah repot, Gus. Nggih matur suwun wekdalipun sakderengipun ngapunten dumateng para yai saha para Gus. Nggih niki kami angsal ibarah saking kitab Mughnil Muhtaj. Wonten mriku kesimpulanipun ngeten. Dados ketika wakaf niku sampun dipun syaratake dikhususkan untuk semisal untuk NU, golongan NU, maka nggih hukumnya wakaf niku nggih khusus untuk mereka. Ibaratipun ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya boleh. Jawabanipun dados boleh dan bahkan bisa menjadi wajib. Berarti sama dengan Bambang Lipuro nggih. Nggih. Nggih, monggo. Ibaratipun. Ibaratipun wa annahu idza syarata fi waqfil masjidi ikhtisasahu bi ta'ifatin kasyafi'iyati ukhtussa bihim. Ya. Ukhtussa bihim. Ya. Kula tambahi nggih. Karena napa ten mriki redaksine ukhtussa bihim terus diperkuat ibarah wau saking inganah wau. Kelompok kami cenderung ke wajib. Nggih, karena menapa? Karena ketika ada orang dari golongan lain mengkeh masuk ke masjid itu napa nggih salatan masjid itu, maka kan ten redaksine wau lam yajus, tidak boleh. Dados bisa jadi haram. Lah sehingga pemasangan pelang ini bisa menjadi wajib untuk mencegah yang pertama mengke ndak wong-wong niku sing DDNU salatan riku mengke dados haram. Karena kan teriki wakofe tinggi NU. Nggih. Nggih, wau kan redaksine ibarah saking wau sakderenge Fadrun minallah wau kan
lam yajuz ad-dukhul, tidak boleh masuk ngoten ten inganah wau. Dados saking fadrun niku cenderung ke wajib. Wajib memandang Saking nggih niku karena mempertimbangkan mengke ndak enten salat sing dadi haram, mengke enten jadi menimbulkan banyak dosa ngoten. Terima kasih. Jadi ini ada dua jawaban. Yang pertama boleh, yang kedua wajib. Dari fadlu minallah, wajib dengan alasan karena ketika di situ boleh, ini nanti malah justru bisa menggeret seseorang masuk ke situ. Contohkan sholat, ini sholatnya jadi haram dan sebagainya. Ngoten nggih. Matur suwun. Mungkin dari lintunipun, monggo. MBC mana nih? Gak pakai alma mater. Tim rame-rame mawon iki. Ngeten jobe nggih. Pleret. Niki nyuwun sewu, nek ningali pertanyaan sub'ah, ini kan tes yang umum, artinya bukan di masjid yang memang diwakafkan untuk NU begitu loh. Sehingga nek megah kula ketika memang masih umum, ya maka jawabannya ditafsil begitu. Artinya boleh atau wajib jika memang wakifnya mengkhususkan untuk NU. Kalau tidak, atau bagaimana begitu. Kemudian nanggapi yang dari Gus Wasna tadi di belakang itu, saya kira itu cuma menerangkan tentang boleh kita wakaf mengkhususkan kepada satu golongan. Jika wakif telah mengkhususkan untuk Syafi'iyah saja, maka haram bagi selain Syafi'iyah masuk ke situ. Ngoten tok. Jadi belum mempertegas bagaimana kalau dipasang pelang. Nek munggah kula ketika wakaf pelang atau sertif atau apa namanya prasasti itu sebagai penegasan ini milik kita. Kalau memang itu milik kita ya nggak ada masalah. Jelas loh, jelas ini wakaf untuk kita, untuk NU misalkan. Ya sudah kita mau apa kan nggak ada masalah, mau dicat hijau semua, mau dipasang prasasti, mau dipasang apa aja nggak ada masalah. Itu memang ketika wakifnya jelas. Nah, karena pertanyaan masih umum, saran saya nanti jawabannya juga jika begitu. Kemudian dari fadlu minallah yang mengatakan wajib tadi, justru nek menurut kula ketika kita tadi gimana? Kalau tidak diwajibkan maka berpotensi nanti ada orang yang berdosa di situ. Ngoten nggih. Itu ketika wakifnya sudah mengkhususkan, ngoten. Iya, jelas itu mengkhususkan. Nah, nggih. Ketika wakif sudah mengkhususkan untuk satu golongan, maka wajib dipasang prasasti, begitu ngoten nggih. Agar tidak terjadi orang yang tidak tahu kemudian sholat di situ, padahal bukan golongannya sehingga berdosa. Ngoten maksudnya jenengan wa pripun? Bukankah ketika pripun nggih? Ngoten maksudnya. Nggih dados nggih mengke ketika orang niku bener-bener tidak tahu, mengke kan dihukumi sebagai jahil nggih, maka dia tidak berdosa. Tapi kita kan hidup di ten Indonesia menika sangat banyak NU dan ormas-ormas lain niku hidup berdampingan. Lah mengke ditakutkan niku ki pun ngertos, tiang niku pun ngertos bahwa niku masjid NU, tapi tetap mawon DE salat ten riku akhirnya mengke dosa karena nggih ngoten. Jadi ya tadi sing kula tangkap. Jadi justru dengan kita pasang prasasti nanti ada orang berdosa karena tahu, misalkan mereka kemudian lewat jalan itu masjid orang itu nggak apa-apa sholat, nah itu kemudian kan berdosa. Padahal kalau nggak tahu kan nggak tahu, nah, gitu loh maksudku. Ketika ada paradoks dengan apa namanya takbirnya, ketika memang dikasih jelas ini milik kita misalkan, itu orang masuk itu ke situ kan dosa, bukan ada tulisannya jelas. Nah, kalau tidak kita pasang itu kan siapapun bisa masuk meskipun karena dia tidak tahu maksudnya, karena mereka tidak tahu. Nah, jadi kok terus wajib agar orang berdosa kan begitu logikanya. Betul. Terima kasih. Intinya pun dari pleret bahwa mempertegas dari Sail bahwa apa namanya wakofnya ini apa pancen diprioritaskan untuk NU mutlakon atau bagaimana? Yun sewu Pak Busrawi pun jelaskan malih. Pak Busro, mohon maaf ya. Matur nuwun, dados permasalahan
di masjid itu keranten murai kiai karo awame wong umum. Jadi aku wakaf masjid ngoten niku kiai ini ya ora ngendikane iki nggo khusus NU Mbah nggih. Mboten. Kan ngoten. Tapi ten riku jamaah itu kan dulu mayoritas NU. Ngoten lho. Dados nggih ajeng kula ajeng matur ya tetep nggo NU. Buktine wong ketika di satu kampung ada dua kelompok sing rada seimbang mesti gawe masjid dewi-dewi. Nunut niku ora mesti wonge ra cukup. Nek wonge cukup mesti gawe dewi-dewi. Dari korenah ini berarti neng niki korenah lho. Dzoniyah tapi napa wahmiyah wong alam niki. Korenah niki wahmiyah napa dzoniyah kula mboten ngertos. Niki ra berarti wong bangun masjid di kalangan NU berarti untuk NU. Kalau dia membangun di kalangan Muhammadiyah ya untuk Muhammadiyah. Niku ngoten niku. Pun. Berarti bisa disimpulkan bahwa wakofnya ini pancen diprioritaskan untuk NU. Ngoten nggih. Nggih. Monggo dari Piungan, nggih. Perjelas lagi masalahnya dengan pertanyaan yang kedua. Okay. Sebenarnya ini memang kebetulan terjadi. Yang pertama disampaikan oleh Pak Kiai Busro yang tadi kaitan dengan pewakafan yang ada di KUA. Yang sebenarnya terjadi di saat mewakif yang mewakafkan. Di saat orang yang mewakafkan dulunya memang warganya NU berarti kan wakafnya umum. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan ini adalah pemasangan pelang yang semula tidak ada pelangnya, berarti kan wakafnya bukan seperti yang jawaban yang tadi. Kalau tadi itu kan mutlak kepada sebuah jamaah atau jamiah atau golongan, tapi ini adalah kalau kita lihat dari pertanyaan yang kedua, pertanyaannya adalah pelang secara umum kemudian dipasangin logo secara jamiah, artinya kepada langsung ke NU. Kalau awalnya nggak ada pelangnya, karena pertama kali yang istilahnya yang melakukan ibadah di tempat tersebut yaitu baik NU ataupun Muhammadiyah pun berjalan. Tapi seiring berjalannya waktu banyak golongan atau istilahnya firqah-firqah yang mengaku ini miliknya ini, sehingga NU sendiri langsung membuat prasasti untuk istilahnya masjid itu milik NU. Kan yang menjadi pertanyaan di sini, apakah hukum pemasangan pelang di saat masjid itu dulunya wakafnya secara umum kemudian dimasukkan ke pribadi? Ini yang menjadi pertanyaan. Terima kasih. Oke. Sebentar. Berikorian Pak Yai mungkin ngabut teng soal itu kan udah jelas. Yang pertama itu kan kesan khusus. Yang soal kedua umum kan betul toh. Saya kira sebelum kita bahas saja, Mbok, soalnya dipertegas saja dulu, kan udah jelas itu. Kalau yang nomor 2, apakah hukum pemasangan pelang, prasasti dan sertifikat pada aset yang pada saat ikrar wakafnya untuk umum? Sehingga arah soal pertama kan bisa difahami, yang mana artinya soal pertama mengarah yang ikrar wakafnya memang umum, nadirnya NU, untuk NU. Karena soal yang kedua, nadirnya memang bukan atas nama ormas dan orang tertentu, sehingga jihah amah untuk soal kedua, jihah khosoh untuk soal pertama. Kalau kok ngeten paham soal dari awal ngeten. Ya sebelum kita bahas, Mbok, soalnya dipahami diperjelas dulu ya, saja moderator. Kita kembali ke soal dulu saja. Soal dulu. Oke, matur nuwun. Alhamdulillah ini ada beberapa masukan. Jadi untuk soal A ini pancen khosnya ke NU nggih. Setuju nggih? Untuk yang B ini umum. Artinya si orang yang mewakafkan ini pokoknya syukur mewakafkan seperti yang dipun dawuhaken Pak Yai Busrawi. Ngoten. Lambat laut akhirnya dipasang prasasti oleh NU. Ngoten. Mungkin Pak Yai Fajar wonten pencerahan. Matur nuwun. Nak kula pahami asilah niku kados pangandikanipun Pak Yai Busro sebenarnya sampun jelas. Nggih, sebenarnya sampun jelas. Jadi di sini
asbabul wurudnya itu tidak ada pengkhususan mewakafkan baik untuk NU maupun Muhammadiyah kan gitu kan wau ngendikane ngono. Lha nggih ngoten pokoke iki gawe masjid ngoten nggih. Ngoten tidak ada NU Muhammadiyah. Nah, terus baru kemudian karena itu sering dipakai orang-orang NU dan memang masyarakat itu banyak NU, kemudian dipasalah prasasti NU kan begitu kan. Nah, itu yang pertama, yang masalah seperti itu. Yang kedua, sebenarnya perlu kita luruskan, pemasangan prasasti itu bukan masalah orang itu bisa memakai atau tidak. Kulo nggih biasa sholat teng Masjid Muhammadiyah nggih biasa. Tidak ada larangan selain Muhammadiyah dilarang sholat di sini nggak ada. Di Masjid NU ya sama, selain NU tidak boleh sholat di sini, tidak ada. Jadi sebenarnya pemanfaatan tetap untuk umum itu sebenarnya. Hanya di sini plang itu nadir, Pak. Jadi tidak ada kaitannya dengan ini untuk Syafi'iyah atau ini untuk Malikiyah, itu NU enggak. Ini sebenarnya ya untuk oke podo, wong Muhammadiyah arek nang kono ya ora apa-apa. Cuman kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya besar, kalau itu tidak dari NU ya harus izin nadir. Nadir ini siapa? Nadirnya NU. Ngoten maksud kita. Jadi di sini plang itu hanya nadir, bukan masalah nanti kekhususan untuk napa niku salat kanggo musuh NU. Muhammadiyah arek dibaan ning masjid NU ya ora apa-apa. Mesti tadi. Intinya enggak merubah dari adat yang sudah ada di tradisi. Ini cuman jadi prestasi itu hanya nadir nggih. Nadir yang mana masjid ini diwakafkan, nadirnya adalah NU. Untuk pemanfaatannya umum Muhammadiyah niku ajeng salat ku angsal. Cuman yang sifatnya kegiatan-kegiatan yang mengganggu, misal Muhammadiyah arek ngedeke pengajian niku no. Ya ora Muhammadiyah tok. Apa organisasi apa mau situ ya tetap harus izin nadir. Nadirnya NU. Nak izin ya monggo. Wong NU dhewe pun nak MBC ra ngidini ora oleh ngoten lho. Semisal kula kadang kita mriku gandeng kula arep Pak Muhari niku ora cocok mbami gitu nggih. Wah Fajar ata izini. Ya ora apa-apa. Wong nadire Pak Yai Muhari ngoten Mas itu lho. Jadi ini hanya nadir ngoten. Ngoten mawon nggih. Jadi diluruskan. Jadi masalah salat mriku kula kinten bebas nggih. Wong Muhammadiyah aja salat gangsal, wong NU gangsal ngoten. Cuman kenapa harus ada prasasti nadir? Niku wau ben ora dipasang plang wong liya. Ngono. Wong iki jelas di wae wong NU kok dipasang dihaki wong kono seolah-olah kita nggak punya hak. Itu aja sehingga di situ hanya nadir. Nah, menurut saya bisakah kemudian di sini kemudian ada pelimpahan nadir? Seperti tadi Pak Yai Busro, iki sakjane wakaf iku ora nggo NU, ngoten nggih. Ngoten nggih. Nadirnya sebenarnya pertamane ora NU gitu nggih. KUA niku nadire Pak Fajar mangala. Tapi kok ning kono digawe prasasti NU, padahal nadirnya bukan NU. Niku jadi niki masalah hanya perubahan nadir saja. Bisakah kemudian nadir itu mengklaim nadir yang NU mengklaim kemudian nadir yang asis sesuai dengan sertifikat. Ngoten mawon. Nggih. Niku apa palah tambah mlet ya? Berarti kalau ngeten kalau sesuai dengan itu kok ngoten niku. Masalah li Syafi'iyah atau li Hanafiyah. Kula nggih salat Masjid Muhammadiyah nggih asal kok nggih. Berarti kita fokusnya boten kok salatnya tapi pemasangan ini statusnya apa? Ngoten nggih. Kalau salat ini beda lagi nanti konteksnya. Jadi nyun sewu saya ulang lagi sesuai dengan permasalahan apakah hukum pemasangan plang prasasti dan sertifikat wakaf NU pada masjid dan musola sebagai tindakan apa ini? Sebagai tindakan untuk mengantisipasi perkara yang ada di deskripsi. Artinya ketika tidak dipasang prasasti ini nanti akan menimbulkan perkara yang tidak diinginkan. Kayak dikuasai oleh golongan-golongan sing mboten genah kados ngoten niku. Otomatis ini kembali ke nadirnya nggih. Nadir. Jadi nadir ini seakan-akan hanya orang yang ngawasin. Oh, kowe nang kene iki hakku, ojo ngaliyo, gak hakmu dan sebagainya. Paham mboten niki? Nggih. Nggih. Pripun?
Jawaban saya dari awal itu bahwa dengan muayyanah itu tadi kan tidak boleh. Jadi plang itu kan tujuannya membatasi status. Plang itu kan membatasi status bahwa status nadirnya adalah atau status kepemilikan atau ya nadirnya mau mewakafkan dari NU, sehingga boleh, makanya boleh memasang plang itu boleh gitu saja. Karena dengan adanya lam yajuz dukhul itu kan artinya ada pembatasan status, itu loh maksudnya. Akan jawabannya ke sana gitu. Lah nanti kalau ijmal nanti kita bahas lagi kedua gitu. Mohon maaf Pak. Jadi dari mana? Nggih, menambahin apa anu? Nggih. Dalam deskripsi persoalan yang muncul itu kan apakah hukum pemasangan plang, prasasti dan sertifikasi wakaf NU. Nggih. Sedangkan dari jawaban yang muncul kok yang dimunculkan adalah lintas madhab. Ngoten niku. Lah, sementara NU memiliki 4 madhab yang harus dipegang. Yang menjadi persoalan kok kenapa NU dan Muhammadiyahnya? Jawabannya kok yang di sini adalah pemetakan antara jenis madhabnya. Ibaratnya itu kan tadi ingana tadi. Ya. Jadi itu kasyafiyah itu hanya contoh saja. Taifah. Jadi tidak kok. Iya, maksudnya itu kan satu taifah. Terus. Yang satu itu kan masuknya taifah. Terus kemudian terlalu ekstrim. Kalau kemudian misal Muhammadiyah nggak boleh sholat di masjidnya NU, itu kan seakan-akan kemudian plang menghukumi seseorang gitu loh Pak. Itu sebentar nanti ditanggapi Yun Sewu. Kesane urut. Pemahaman iku loh tentang pemahaman sing sederhana kemawon bahwa yang menjadi garis besarnya wadzalika lima fihi min wujudil maslahah. Ngoten mawon. Kitab napa niku Yun Sewu? Di bawah redaksi ini. Wadzalika Al-Madhkur ikhtisosnya itu. Nggih. Pengkhususnya itu wadzalika lima fi min wujudil maslahah. Karena adanya plangisasi itu bentuk menjadikan kemaslahatan ben supayane tidak terjadi yang namanya ghazab atau perubahan status. Ngoten niku mawon. Angsal. Tapi yang menjadi ekstrimnya pemikiran saya kok kenapa harus diklaim bahwa ini nggak boleh sholat di sini ngoten niku lho Pak. Berarti intinya fadlu minallah tetap ini menjawab boleh ngoten nggih, sama. Nggih. Artinya seperti ini, nanti kita jamekkan bersama bahwa ada 2 jawaban dari Bambang Lipuro ya. Itu mengatakan bahwa di situ boleh, tidak masalah. Karena khitab al-aslunya ini adalah nazir. Mboten kok menghitopi pada orang-orang yang akan berjamaah ini, ibarat yang ada itu. Sedangkan dari sini sama, cuman di sini dijawab wajib. Wajib pendapat sendiri. Iya. Pencerahan dulu monggo Dewan Perumus. Sani mboten lami nggih. Sebenarnya sudah ada beberapa hal yang sudah bisa kita sepakati karena memang berdasarkan soal yang tadi disampaikan oleh Sail. Sebelumnya kita sepakati dulu seperti yang disampaikan Pak Yai Fajar. Sebenarnya pemasangan plang dan prasasti itu bukan larangan untuk sholat di situ bagi selain NU. Sepakat nggih? Sepakat bahwa pemasangan prasasti dan disertifikatkan untuk NU itu adalah pembatasan agar takmirnya ketika yang sekarang itu sudah sepuh-sepuh mungkin, jadi generasi mendatang itu takmirnya nggak dikuasai oleh selain NU, itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak boleh ada kegiatan-kegiatan sebagai langkah antisipasi, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan sebagai syiar ormas lain, itu kan. Sehingga dari ibarat-ibarat yang tadi sudah dibaca, terus dengan keterangan di beberapa kitab bahwa
kebiasaan yang sudah berlaku itu seperti syaratnya wakif. Jadi kebiasaan yang sudah berlaku di suatu mushola atau masjid itu seperti halnya syarat dari orang yang wakaf. Bisa di ini istirahatin nomor menjadi sederhana jika pemasangan pelang dan sertifikasi wakaf ke NU itu dilakukan oleh wakifnya sendiri. Jadi wakifnya masih hidup, kemudian wah ini masjid, saya bangun masjid, saya bangun musola, ini tak wakafkan ke NU saja, nanti dipasang pelang. Atau wakifnya sudah nggak ada, tapi memang sudah tradisi sejak dulu iki dhisik sing wakafke ya wong NU, yang seumpama kita pasang pelang NU, kita batasi nadirnya hanya orang NU, kegiatannya hanya NU saja. Ini memang sudah sejak dulu berlaku, musola ini, masjid ini hanya untuk kegiatan NU. Ini kita sepakat ini, sepakat nggih? Karena bagaimanapun juga wakaf itu nggak bisa seenaknya nadir merubah kebiasaan. Wah ini anu aja. Semisal seperti di ibarat-ibarat tadi, dulu dari wakifnya sudah untuk Syafi'iyah. Terus oleh nadirnya kita rubah aja. Ini untuk umum, kan nggak boleh seperti itu. Tapi kalau dari dulu sudah umum, ya, jadi wakifnya itu sudah masjid itu memang untuk NU, kegiatan NU, orang sekitarnya juga NU, kita pasang prasasti NU, nggak masalah. Kemudian yang menjadi masalah adalah mungkin yang B itu langsung dibahas saja. Jadi jika ternyata masjidnya ini dulu wakifnya nggak jelas, wakifnya dulu nggak jelas, ini untuk NU atau tidak, tiba-tiba takmirnya punya inisiatif, ayo kita wakafkan saja ke MWC. Ini yang seharusnya perlu kita bahas dan perlu kita carikan solusi. Inti permasalahannya sebenarnya di sana. Kalau wakifnya masih hidup atau kita sudah tahu dulu wakifnya dan kebiasaan yang berlaku memang orang sekitarnya warga NU, sebagai langkah antisipasi kita pasang pelang, nggak masalah. Nah, yang menjadi masalah itu monggo kita bahas saja langsung ke inti soalnya karena waktunya juga mepet. Jadi kalau dulu wakifnya nggak jelas, nggak memberikan keterangan takyin, wakifnya juga sudah meninggal, cuman kebetulan nadirnya itu orang NU semua, punya inisiatif sebagai langkah preventif, gimana kalau ini kebetulan belum diwakafkan, suratnya belum ada, kita wakafkan saja ke MWC, kemudian nanti kita pasang pelang NU. Berarti kita cari ibarat nadir atau qayyimul masjid, nadir mentakyin sesuatu yang wakifnya dulu tidak mentakyin. Nah itu. Kalau arandar saya dari seperti itu. Jadi kalau nadirnya masih hidup atau wakifnya sudah sejak dulu NU, gak masalah. Yang menjadi masalah langsung fokus masalahnya itu aja. Ngeten Gus, wakaf tuh hadadar masjidan. Contohnya ngoten nggih. Saya wakafkan ini masjid, ini rumah menjadi masjid ya. Nah, setelah selang lama karena ada problem di antaranya ketika ini nanti diterus-teruskan, masjid ini terus terang akan jadi milik HTI atau milik apalah yang tidak intinya berseberangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini arahan dari Dewan Musokheh Muharir Perumus bahwa ini kita harus mencari ibarat bahwa yang dulunya itu ditakyin wakaf tuh hadadar masjidan ini terus kita takyin lagi menjadi wakifnya dulu nggak jelas, tiba-tiba takmirnya punya inisiatif. Oh, ingin merubah gitu aja ya. Jadi perubahan dari perkara yang jelas. Itu soal yang kedua kata si Malah. Itu yang kedua Gus. Bukan penamaannya. Kan soal pertama kan penamaan. Saya tawarkan kalau wakifnya itu masih hidup atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku sudah memang NU, kita tinggal masang pelang selesai. Mungkin bisa pakai ibarat di Bugyatul Mustarsidin itu bahwa
langsung ke kalimat al-adah al-mardiyah al-qadimah kasartil wakif. Nah, iya. Jadi mengikuti. Dulu ini musolanya dulu yang wakif simbah saya orang NU. Terus kegiatan-kegiatannya yo NU terus. Nah, gimana ini takmir sebagai langkah preventif? Mumpung rungono surate wakaf wae ning MWC prasang perang ben aman sesuk. Ini saya tawarkan, gimana kalau soal pertama itu kita rumuskan saja. Boleh kalau memang itu dulu wakifnya masih hidup atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku memang musola dan masjid itu kegiatannya nahdiyin, pasang pelang monggo. Berarti ini kita jamekkan jadi 1A sama B. Ya, saya tawarkan untuk soal pertama kita Nggih. rumuskan seperti itu pripun. Nggih. Nggih, monggo dari Bambang Lipuro, silakan Pak Yai. Kaitan ibarat yang ditawarkan perumus memang belum ketemukan. Cuma alternatif ketika itu itu kan gini. Haitsu ajmal waqif syartahu utub min uruf al-mutarid fi zamanihi. Fi zamanihi waqif. Lah ketika fi zamanil waqif tidak ada, bagaimana? Alternatifnya bukan haknya nazir, tapi tetap urufnya kepada akrobnya si makan itu. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab nopo Pak Yai Mas? Ana. Ingat ya. Oke. Summa makan akrob. Jadi mutorid zamanihinya zamannya si wakif, bukan zamannya si nazir. Kemudian kalau tidak ada gimana? Kalau tidak ada bukannya permasalahannya bukan bermasalah antara si nazir untuk punya wewenang, tidak. Tetapi bagaimanapun dicari bagaimana tradisi yang berlaku di dekat wilayah itu. Ibaratnya begitu. Iya, ini sama dengan dawakan Dewan Perumus. Artinya Dewan Perumus tadi kan mengarahkan kalau pancen adatnya itu rata-rata NU, berarti kita membawa kemenak memasang prasasti atas nama NU betul nopo-nopo. Ibarat dari Gus Sakit tadi kan nonton. Yang diinginkan perumus itu ketika mutoridnya tidak ditemukan, wakifnya itu tidak diketahui urufnya, solusi yang ditawarkan I'anah itu bukan terus apakah ada ibarat nazir mewakafkan, tidak, tapi mutoridnya itu uruf dari tempat terdekatnya, bukan dicari ibarat apakah boleh nazir memiliki wewenang, bukan, tapi uruf ketika urufnya si wakif itu belum diketemukan, maka akrobnya bagaimana? Solusinya bikin sum akrobnya itu. Jadi diketahui dulu yang akrab dengan si wakif itu dulu. Dan ibaratnya begitu. Berarti yang orang yang mewakafkan tadi itu. Berarti bukan langsung haknya nazir menentukan untuk di-NU-kan begitu. Misalnya begini. Misalnya begini. Di sini tidak ketemukan. Lah, akrabnya bagaimana? Kalau di sini NU ya udah NU saja. Misalnya di sini kalau tidak diketemukan mutoridnya, tapi di sini adalah MD, ya udah MD begitu. Ini I'anah begitu. Bukan wewenangnya si nazir untuk intinya ini agak berseberangan sedikit bahwa dari Pak Yai Wasna mengatakan yang dikendaki akrob ini dzuriyah. Artinya dzuriyah ketika kakaknya meninggal, mbahnya meninggal, berarti ya kita cari dulu. Apa? Oh, akrobul makannya. Ya, akrobul makannya itu. Nah, ini agak menarik, monggo kita pilah satu-satu ini ya. Jadi saya monggo. Monggo Gus. Nggih. Sewu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu nggih nambahi kedhik. Dalam bab wakaf ini kan kita ingat rukun-rukun wakaf itu ada wakif, ada mauquf, nanti ada mauquf alaih. Nazir ini bukan bagian dari rukun, sehingga kita tahu banyak wakaf-wakaf itu yang tidak jelas nazirnya. Gimana? Nazir ini pengelola, kita cara bahasa ini pengelola. Kalau kita lintas mazhab memang ada yang mewajibkan harus mentakyin nazir dan ada syarat-syarat nazir. Tapi ketika kita kembali ke persoalan kita bahwa masjid ini NU atau bukan, itu kan seperti yang disampaikan Pak Fajar tadi,
itu NU itu bukan sebagai mauquf alaih. Mauquf alaih ini adalah orang-orang yang menikmati atau memanfaatkan barang wakaf. Jadi NU itu bukan sebagai mauquf alaih tapi sebagai nazir. Nah, ketika barang-barang sing rano nazire, wakaf yang enggak ada nazire, sebagaimana di kitab-kitab itu kan nazirnya kan kembali ke hakim atau pemerintah. Nah, pemerintah itu pasti nanti akan melihat sisi maslahatnya. Gandeng masyarakat iki NU, ya berarti ki nazire dikeke MWC NU. Kemudian MWC NU punya kepanjangan tangan, yakni takmir. Dan saya sebagaimana di tempat saya, masjid saya itu takmir itu yang melantik itu adalah MWC NU karena nazirnya. Mestinya kan MWC sebagai nazir dia yang mengelola. Ini kan yo iya wong masjidnya pirang-pirang. Akhirnya mereka mewakilkan atau melimpahkan kepada takmir. Jadi nun sewu saya melihat niku kita masih rancu antara nazir dengan mauquf alaih. Kalau mauquf alaih itu masjid ketika diwakafkan sebagai masjid itu maka berlaku mauquf alaihnya umum. Siapapun boleh sholat di situ, Arab NU, Muhammadiyah, Arab HTI, Arab yang lain-lain. Karena mauquf alaih dengan nazir ini sesuatu yang berbeda. Ya, kalau tadi Gus Ahid menawarkan bagaimana apakah nazir itu kerjaannya seperti apa? Nah, itu kembali ke wadhaiful nazir. Tentunya wadhaiful nazir itu adalah menjaga, memelihara wakaf itu sesuai dengan peruntukannya. Nah, ketika peruntukannya niku nyun sewu nggih, utubi asyartuhu kan untuk jenengan mangpirsane nggih. Idza syaratal waqifu utubi asyartuhu. Nah, nek sing wis terjadi tradisi sudah lama ya kembali niku asyartul napa sudah hukumnya padha karo syarat ya al-ada al-qadimah. Ya nyun sewu nggih kula namung napa menggarisbawahi kita jangan apa rancu antara nazir dengan mauquf alaih. Sewu ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ada urun rembuk dari pemaparan Gus Hadan tadi. Berarti kan kita sebenarnya bisa jelas menyadari nanti mukallafnya dari pertanyaan ini siapa? Apakah wakifnya atau nazirnya? Kan ngoten. Hukum masang plang dan sertifikasi. Ngoten. Berarti kan yang dihukumi siapa? Wakifnya ataupun nazirnya? Ini kan juga pertanyaan. Ini perlu dipecahkan. Apakah wakifnya yang misalnya kalau itu boleh, apakah itu dari sisi wakifnya atau nazirnya? Itu yang pertama. Yang kedua, sudah jelas kalau nanti itu kembali otoritasnya yang masang plang itu adalah nazir, ya sama nanti. Bahkan ini langsung menyetujui dari Gus Ahid tadi ya. Kalau mencari ibaratnya nazir, pasti nanti sudah jelas jawabannya boleh. Nah, pasti boleh karena nazir itu bahkan wal mukhashamah fihi, rebutan dalam artian sengketa wakaf itu harus malahan karena itu adalah tugasnya. Nah, nazir berkuasa ngoten. Nggih. Ini kan sumbernya kan dari perselisihan ideologi. Nah, ini loh. Nah, ini juga perlu diangkat. Bagaimana kalau dari sisi nazir itu ideologinya an-nahdiyyin. Hukum membela ideologi itu juga perlu nanti dimasukkan untuk mendukung bagaimana pemasangan plang itu apakah boleh atau bahkan nanti makruh atau bagaimana. Karena itu di deskripsi disebutkan. Jadi perlu dihargai juga motif dari pemasangan plang supaya jelas juga nanti kalau fikih kita berkaitan tidak hanya hukum zahir masang tapi juga ada bias-bias ideologi juga penting. Kalau nanti bias-bias ideologi itu ternyata sah-sah saja, nah itu berarti kan kita mendapatkan lebih banyak dukungan untuk istilahnya pelaksanaan gerakan kita. Misalnya ini hanya tambahan saja, kita fokus saja ke nazirnya. Kalau saya cenderung yang dimukalafi itu nazirnya, bukan wakifnya. Wakif bisa jadi nggak tahu apa-apa, bisa jadi mati. Tapi nazir juga harus ikut wakif. Ibarat yang mukalaf tadi, Ribun? Yang harus dimukalafi nazir tadi, ibaratnya.
Oh, dari ya okay. Dari soal ini kan mukallafnya bukan kita ya, tapi nazir atau wakif. Nek wakif itu nanti kalau mensyaratkan sudah jelas. Nah, cuma kadang wakif itu juga misalnya wakifnya maunya NU, dalam Muhammadiyah, nyarat ke masjidnya kon go Muhammadiyah. Nazire walaupun NU kedah kudu manut. Wong wakife wong Muhammadiyah kan ngaten. Tapi permasalahan sekarang kan wakifnya sudah tiada. Lah nanti kalau dikembalikan ke yang akrab tadi, ya itu tadi sudah jelas. Nah ini biar cepat saja langsung, apakah nazir boleh masang plang atau tidak? Dan dukungan bias-bias ideologi tadi loh. Saya ulang lagi, matur suwun, beberapa pencerahan bahwa ada beberapa revisi pertanyaan. Apakah boleh wakif atau nopo jenenge kok wakif nazir mengubah, istilahnya mengubah apa namanya wakofnya tadi ya, bentar ya mohon maaf, jadi kita kembalikan ke nazir. Jadi pertanyaannya, apakah boleh masjid tersebut diganti dari asalnya itu wakaf umum menjadi wakaf yang tidak umum, artinya itu dimiliki oleh nazir, udah dikelola oleh nazir, ini nanti kan tetap kembali kepada umum dan tidak umumnya tadi toh, ngoten. Pada kostumnya si wakif tetap bulatnya ke sana. Iya. Saya bacakan. Nah, makanya saya bacakan dulu biar jelas ini. Jadi wakaf itu kan tafwid ya, masrahke. Nah, kadang wong masrahke niku ora nyaratke nopo. Ora nyaratke mergo pertama memang orang ngerti. Dan ibarat langsung. Jadi ibarat, maksud saya ibarat yang menerangkan itu tadi perubahan yang dari siapa Yai Wasna. Jadi akrab yang lebih dekat itu adalah kalau sana kan menghitopi ke dzurriyyah dan sebagainya. Makanlah bahasanya seperti itu, tempat. Itu kan berkaitan dengan syaratul wakif. Syaratul wakif karena si syari' jelas itu sudah jelas, nanti itu sudah jelas, nggak perlu diperdebatkan lagi. Kita kan debatnya nanti nazirnya itu loh, boleh atau tidak. Kalau dzurriyyahnya wakif sudah wis pokoke Muhammadiyah wae aja NU, yo kedah manut, ngoten. Nah, ini misalnya nazir itu tidak izin atau ya misalnya orang ngopo-ngopo karena dia biasnya ideologinya NU, wah iki aku kudu merjuang ke NU ku iki. Wis tak pasang NU wae, insyaallah wakife orang ngerti apa manut karo kan masrah ke wakaf niku rak nggih kedah manut kalih mengke sing diwakofi ngoten misalnya nazir. Nah, nanti kan intinya kan merubah nazirnya itu kan. Nggih, lah saiki nek nazir wakaf aslinya itu umum. Nggih. Karena nazirnya ini apa istilahnya di masyarakatnya NU, akhirnya kan dipasang plang menjadi NU kan ngoten intinya. Nah, nazir itu kan dipasrai mergo dianggap luwih ngerti. Nah, iya. Nanti otoritas tadi loh. Nah, makanya kita kembali ke ibarat wazifatun nazir. Saya bacakan dari kitabnya Wahbah Zuhaili. Wazifatun nazir 'inda tafwidil amlahu. Tugas-tugas nazir ketika dipasrahkan secara umum padanya itu hifdzul waqf. Menjaga wakaf jelas, ngrumat wa imaratihi wa ijarihi wa zar'i wal mukhasamah fihi. Dan bahkan sampai dia mengantisipasi sengketa biar engke ora sengketa karo gerakan liya iki tak plangke NU wae. Itu tugasnya, ngoten. Kalau sudah tugas ya nanti itu kembali bukan kepada karena nggak ada nasnya, itu kembali kepada ijtihadnya. Kalau dia ijtihadnya biasnya misalnya dari kelompok Nahdlatul Ulama, ya itu sah-sah saja. Karena bias ideologi ki ora ana hukume, ngoten lho. Nah, maka sah-sah saja masang plang ngoten. Ini ada pergantian pertanyaan nggak? Perlu ada pergantian pertanyaan atau tetap ya? Tetap. Oh gitu. Saya ulang lagi bahwa ini alhamdulillah ada beberapa masukan-masukan. Nggih. Tapi deskripsi yang dibacakan kalau soalnya hanya itu nanti jawabannya orang bingung lagi. Ya. Deskripsi tadi Pak Ebusro bahwa prologinya adalah seperti tadi. Tadi bahwa ini sebenarnya nadirnya bukan NU, nah gitu kan. Jadi
bukan masalah kemenang. Cerita kronologi itu banyak masjid atau musola yang notabene pemilu NU, tapi di KUA catatannya sudah berubah karena didaftarkan oleh orang lain. Asal usulnya begitu. Yang akhir itu ada musola kan ngarep ngaji tak bangun bangun dhewe. Tidak mungkin kalau daftar. Nah akhirnya di KUA tercatat bahwa musola saya ini musola organisasi lain. Dan itu kan gitu. Asal usul masalah yang terjadi seperti itu. Jadi rumusannya dibuat umum mawon. Jadi kalau memang awal wakif punya niat mewakafkan dan dia langsung mewakafkannya ke NU, monggo selesai kan. Jika wakifnya sudah meninggal, maka langkah nadhir itu harus kan haitsu ajmala al-waqif utubi'a syartuhu. Kalau wakif sudah mati, ya dulu wakifnya pernah bilang apa? Iya, yang mengelola nadirnya ini. Mengelola jadi nadirnya. Kita fokusnya ke nadir aja, Gus. Nah, terus ke nadir aja. Jika jangan wakifnya sudah dulu nggak mensyaratkan al-urfu al-mutarid fi zamanihi. Dulu zamane mbah sing wakaf yo apa-apa ki ning kene NU, ra rido cara kegiatan kene kok diisi wong liya. Monggo pasang pelang, monggo. Nah, ketika ternyata dulu zaman wakif mewakafkan itu nggak ada urfu mutarid. Nah ini kan yang menjadi permasalahan kita kan sebenarnya itu. Ibarat yang tadi dibaca itu dikembalikan ke maqasidil wakifin. Bukan akrobu maqasidil wakifin itu bukan tempat, bukan dzuriyah, bukan. Akrobi maqasidil wakifin. Jadi kalau dulu yang paling nek cara karepe iki piye ngono. Jadi paling memungkinkan. Nek pancen ning kene wong komunitas NU ya NU ngoten. Jadi masih bilang paling memungkinkan tapi kan kalau kayak nadir sebentar, saya ulang pertanyaannya. Nggih, Gus. Maju ya Gus. Intinya, ini hampir mendekati bisa rumuskan. Permasalahan ini sudah telepon pernah dibahas. Badhe jawab atau mau menambahi saya kersane. Jangan. Terus intinipun sedatosipun niki masalah nate dipun bahas teng forum Basul Masail FMPP Jawa Madura. Menika 2 tahun yang lalu wonten pertanyaan permasalahan yang serupa. Intinipun teng mriki jawabanipun lebih ke tafsil. Terus mangke boleh hukumnya memberi plang, memasang plang atau prasasti itu boleh jika teng mriku mboten menimbulkan perpecahan teng masyarakat. Yang kedua, boleh jika tidak menyebabkan berkurangnya jamaah. Tapi jika salah satu dari 2 hal tersebut tadi kok timbul akibat adanya plang atau prasasti, berarti tidak boleh. Untuk dasar ibarahnya ini diambil dari kitab Tuhfatul Muhtaj juz 3 halaman 197. Nggih. Ajeng enten saking Fathul Bari juz 1 halaman 515. Enten saking I'anatut Thalibin juz 3 halaman 178. Iki mangke nek kula waos kabeh kok kaya akeh banget. Mangke kula kirim mawon sebagian. Niki sebagian mawon kula waos. Niki nek sing teng Tuhfatul Muhtaj niki kula pahami kadose lebih ke dianalogikan kalian penamaan nisan kuburan. Teng mriki dipun ngendikaken qauluhu wa nutiba kitabus mihi limujarrati ila akhirih. Ibaratu syarhil ubab wa nutiba ai wa bahasal atra'iyu wa zarkasyu.
nadba kita bihis mil mayyit biqadril hajah lil iklam la siyama kuburus solihin fa innaha la tu'rafu inda taqadumis sinin illa bidzalika wa ajaba akhdan min kalamil hakim bi anna nahya anil kitabah mansukhun aw mahmulun ala zaid ala ma yu'rafu bihil mayyit wal madhabu khilafu dzalika kullih intaha. Nggih, mun ngeten nyun sewu, titik di situ penyamaan antara makbaroh sama masjidnya itu dalam segi apanya? Coba. Kita batus mihi. Boleh jeneng pasang pelang jenenge masjid oleh. Iya. Gitu aja. Ora cocok karo kuwi. Ora cocok. Iki ora kudu ora KPP. Ora kalau yang kita bahaskan ada penekanan ideologi yang bahayanya nanti akan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kan penekanan di situ. Sehingga apa yang ada kan itu umum kalau masalah yang sangat umum. Yang soal yang kita baca adalah apabila tidak kita ada pelakatkan nanti ada ancaman keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi. Ini yang jadi. Terakhir Gus Rum, monggo rumusanipun Gus. Oh, nggih. Ini ada beberapa jawaban yang terakhir ini ditafsil. Memandang apa namanya keadaan di situ. Kalau memang keadaannya mendukung untuk dipasang, maka nggak apa-apa dipasang. Seperti itu. Ini agak menarik ya. Ibaratnya disamakan dengan itu tadi apa? Penamaan nisan. Oke. Pripun Pak Bus? Kalau di Fathul Barinya itu kan jelas memberi nama masjid itu boleh. Di Madinah kan juga ada Masjid Bani Namiro. Berarti kan kita memberi nama masjid itu boleh. Kita memberi nama Masjid Darul Muttaqin itu kan nama kan sama. Jadi gini, kalau Masjid NU itu kan bukan berarti kasus yang ada ini kita kan awalnya permasalahan tentang wakafnya tadi. Karena pencocokan akhirnya persengketaan ini dikuasai oleh yang tidak jauh akan mau. Dari hasil FMPP itu yang bisa kita ambil itu hanya mungkin dimasukkan ke keterangan tambahan bahwa jika memasang pelang itu justru masalah akan menimbulkan konflik, sebaiknya tidak gitu. Jadi mungkin ibarat itu saja, bukan kayak ibarat pelang ya, monggo nanti dimasukkan sebagai keterangan tambahan, tapi justru yang mungkin bisa masuk di rumusan yang itu, yang jika ternyata meskipun bener-bener iki masjid wong NU dulu wakifnya juga NU, tapi nek masang pelang malah iso ndadekke geger. Jadi mungkin ibarat itu saja yang kita pakai, mengurangi jamaah dan konflik niku mawon. Kalau rumusan awal tetap tadi itu. Berarti boleh Gus nggih. Boleh karena di situ apa namanya kalau tidak jadi ada. Kalau rumusannya begini, boleh jika dulu wakifnya memang menghendaki ini khusus untuk kegiatan NU, atau sudah menjadi kebiasaan yang berlaku sejak zaman wakif dulu, memang masjid ini kegiatannya NU, silahkan masang prasasti. Nek sing teng ibarah berikutnya itu memang jelas yang di Fathul Bari itu jelas menyandarkan masjid ke jamaah tertentu. Jadi menamakan masjid ke jamaah tertentu. Di sini disebutkan wa yustafadu minhu jawazu idhofatil masajid ila baniha awil musolli fiha. Di ke orang-orang atau ke jamaah yang sholat di situ. Kitab apa itu? Belum. Ini Fathul Bari. Fathul Bari. Juz 1 halaman 515. Intinya tetap boleh toh. Hampir ibarat mendukung rumusan. Nggih, matur nuwun nggih. Sedanten para hadirin ingkang hadir, para MWC ingkang sampun hadir, alhamdulillah. Untuk permasalahan ini kalau kita merujuk di i'anah tadi ada yang wakaf sing untuk orang tertentu, ini juga
perlu diakomodir. Jadi juga ada ideologi, jadi juga perlu diakomodir juga, karena orang yang sangat ekstrim NU-nya tidak rela orang Muhammadiyah sholat di masjidnya. Begitu juga orang Muhammadiyah yang ekstrim. Saya orang Jawa Timur, jadi kena sholat Muhammadiyah koyok gak sah, koyok itu begitu. Dan orang Muhammadiyah mau sholat di masjid NU itu rodok piye ngoten. Dan itu saya setuju karena memang gesekannya sangat besar di sana. Teng mriki mboten, kula kadang ya Jumatan Muhammadiyah, kadang imam subuh ya teng masjid Muhammadiyah, ya mboten kunut. Wong makmum Muhammadiyah kate kunut piye ngoten niku. Lah, ning masjid Muhammadiyah kok. Kok mboten teng gereja mawon. Gitu. Bahaya ini. Nah, niki maksud saya kenapa saya kok memunculkan ibarat i'anah yang ketika khas untuk Nahdliyin, ya berarti ini harus dipertimbangkan gitu. Maka qasdul wakifin tadi kalau wakifnya nggak ada, itu juga menjadi pertimbangan sekali. Dan uruf juga menjadi pertimbangan sekali. Jadi ini pertimbangannya akan luas. Juga tadi ketika menyebabkan orang nggak mau datang ke masjid itu. Waman adzlamu mimman mana'a masajidallah, itu penting sekali. Nah, itu berlaku ketika masjidnya tidak khos memang. Ya, kalau masjidnya am, waman adzlamu itu nanti masuk di situ. Nah, sehingga rumusan yang kita tawarkan nanti, salah satunya kalau hanya sekedar penamaan prasasti, ini mudah. Tapi ketika itu adalah akte, nah ini beda lagi masalahnya. Kalau akte kan kayak kepemilikan, iya kan toh? Akte wakaf berarti waqaftu hadza ala Nahdlatul Ulama misalnya. Oh berarti yang milik Nahdlatul Ulama. Nadirnya siapa? Lah nanti nadir yang nunjuk wakif bisa. Kalau nadir tidak ditunjuk oleh wakif, maka hakim yang menentukan. Tidak keluarga. Itu aturan fikih sebenarnya. Jadi keluarga itu yang mauquf alaih itu tidak berhak jadi nadir ketika wakif tidak menunjuk dia jadi nadir. Nah, sing repot itu ketika pondok-pondok Pak Kiai tak wakofno nang jenengan. Wun. Nah, dan dia tidak menunjuk kiainya sebagai nadir. Maka yang nadir siapa yang nunjuk? Hakim. Asline ngoten nek fikih niku. Repot gitu. Nah, itu berkaitan dengan masalah nadir. Ah, berarti begini. Nanti rumusannya ini antara penamaan prasasti dan juga pemberian sertifikat ini harus dibedakan. Tuh. Nah, jangan diumumkan itu nanti. Nah, karena apa? Kalau kepemilikan, nah ini repot ya. Kalau sejak awal waqaftu hadza ala, ini baru. Oh ini berarti diwakafno untuk Nahdlatul Ulama. Oh berarti silahkan nanti anunya untuk Nahdlatul Ulama. Apanya tadi? Sertifikatnya. Tapi kalau hanya sekedar idhofatul ismi ilal jamaah, monggo, tidak masalah. Prasastinya misalnya, ditulisi Masjid Nahdlatul Ulama karena memang yang sholat mayoritas Nahdliyin, monggo. Tapi nek sertifikatnya sejak awal ini tidak untuk mauquf alaih tertentu, ya nggak boleh dimasukkan ke sertifikat Nahdliyin. Nah, niki ada perbedaan. Terus ini. Tulisan yang Oke. Sertifikat kan mauquf alaih kan ada mauquf alaih, nadir kan gitu kalau di KUA ngoten niku. Lah, berarti rumusnya ngeten niki, antara plang sertifikat itu harus dibedakan. Kalau nanti ini berkaitan dengan papan nama, monggo, tidak masalah. Melihat mayoritas siapa yang sholat di situ. Nah, tapi kalau untuk sertifikat, ini melihat dulu. Ini kalau memang diwakafkan untuk Nahdliyin, monggo disertifikati dengan NU. Tapi kalau cuma ada ngomong sama orangnya wakaf tuh ada masjidan misalnya. Ini dan dia tidak menyebutkan. Pak Yai Nggih, boten ditanggapi. Mbon, ibarat mbon niki ngrangkum niku wae. Jadi ketika wakaf tuh ada masjidan, oh berarti dia kan tidak menyebutkan yang diwakofi sopo juga. Mauquf alaihnya enggak ada di situ. Maka ya wis sudah, ini milik umum berarti siapapun
boleh sholat di situ. Apalagi gerakan-gerakan akhir di sini, ini kita lebih didorong untuk persatuan antara misalnya Muhammadiyah karo NU ojo tukaran tok lah. Nah, itu ya apa supaya agak rukun ngoten niku lho. Sehingga terus di situ ada istilah yang diingkari itu harus mujma' alaih, mukhtalafah tidak boleh. Itu juga harus diperhatikan di sana kan. Demi untuk kerukunan itu. Jadi ini yang rumusan yang saya tawarkan, monggo disepakati nomor boten, nanti muharir bisa Pak Kiai Fajar saking apa niki wilayah, juga Gus Hadan saking wilayah juga. Gus Hadan niki wakil nggih Gus teng wilayah. Jika wonten Pak Kiai Rahmat niki nanti juga bisa memberikan apa pendapatnya. Ini hanya sekedar rumusan dari saya. Kalau hanya pemberian nama tidak apa-apa. Karena melihat bahwa orang yang sholat di situ mayoritas orang-orang NU, idhofah ilal musalli, tidak masalah. Seperti di Fathul Bari tadi. Terus itu berkaitan dengan prasasti atau pelang nama. Tapi kalau masalah sertifikat ini dilihat dulu. Kalau memang ini dikhususkan, diwakafkan untuk Nahdliyin, monggo sertifikatnya Nahdliyin. Kalau tidak, lah ini yang tidak bisa. Yang tidak boleh disertifikatkan ke Nahdliyin, dimilikkan ke Nahdliyin, karena memang itu paham kula lho nggih, nek sertifikat itu jadi hak dia atau itu seperti. Monggo nggih. Jadi kalau contoh sertifikat itu Nahdlatul Ulama di sini, kalau contoh sertifikatnya ya nama nadir perkumpulan Nahdlatul Ulama. Jadi itu hanya nadir saja. Jadi seperti yang disampaikan Pak Fajar, mauquf alaihnya umat Islam. Jadi di Indonesia ini saya pikir itu mauquf alaihnya itu nggak ada yang dikhususkan ke ketua LDI. Jadi mauquf alaih umat Islam, nadirnya saja. Jadi ya. siapapun boleh sholat mriku Gus makan. Jenengan iku. Alhamdulillah ini ada beberapa titik temu bahwa bisa kita simpulkan. Apakah hukum pemasangan plang prasasti dan sertifikasi wakaf NU pada masjid dan musola sebagai tindakan pervertif tersebut? Jawabannya boleh karena nazirnya NU. Ngoten nggih, sepakat niki. Dan di situ siapapun boleh ikut jamaah di situ. Ngoten. Nggih. Nanti itu catatan-catatan dari pengurus mawon ingkang lamian nek dibahas ten mriki. Ngoten nggih, sepakat nggih? Dumateng Pak Yai monggo pun Fatihah. Barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun. Selanjutnya ini yang B, pripun niki? Mboten masuk, pun gugur nggih, pun terjawab. Jadi gak ada khos, gak ada am. Jadi semua sudah terjawab, alhamdulillah. Ini pripun? Dilanjut napa? Pak Wae Busra monggo. Sing tebih piyungan niki. Lanjut napa? Hampun mawon, alhamdulillah. Alhamdulillah. Acara rangkaian pembahasan pada sore hari ini sudah terselesaikan satu masalah. Kami sebagai moderator mulai awal sampai akhir, apabila ada kesalahan baik ahwal akwal, saya pribadi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saking Allah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.